Halo orang-orang penting, kembali lagi di Ngobrol Penting dan hari ini masih bersama Bang Pablo. Yoi. Dan pagi ini kita mau ngomentari komentar orang. Wih, ya. Kita sudah mulai nyinyir ya. Oke. Karena kita menuai banyak komentar nih di video kita tentang Pak RT Riang Prasetya, Bang. Oh, yang kemarin video Ya, kita. betul. Berarti kita mau bacain komentarnya gitu. Ya, Terus apain? Setelah dibacain? kita tanggapi lah. Masa kita Oh, gebukin? mantap. Yuk. Mari kita lihat. Oke. Ada dari Hanapi 2975. Ya. Di sini dia bilang, Pak RT sudah membuat surat protes, tapi tidak digubris. Jangan memojokkan Pak RT. Gua tahu Pak RT sudah bikin surat. Kan kemarin kita sudah bahas kan? Iya. Nah, yang di akhir nih, jangan memojokkan. Emang gua udah pojokin Pak RT? Nah, gini. Gua yakin si Hanapi ini pada saat nonton video tersebut, di menit-menit awal, kuotanya habis. Iya dong, begitu kuotanya habis, langsung dia nggak nonton sampai akhir. Nah. Hanapi langsung komen, berapa nomor pulsanya, nanti kita akan kirim pulsa buat Hanapi. Ya. Oke. Oke. Nah, terus ada juga Simbah Suto 7949. Ini acara tidak sehat. Wih, sakit dong. Tidak memahami masalah, udah komen. Pak RT itu sudah tepat tindakannya. Salut buat Pak RT. Nah, kayaknya yang tidak sehat dia. Gini, bagaimana kita dibilang tidak sehat dan tidak memahami masalah? Yang gue khawatirkan orang yang komen begitu tuh yang tidak memahami masalah. Iya. Karena dia bilang tindakan Pak RT sudah tepat. Bagaimana kita bisa katakan seorang RT turun membuat gaduh di apa namanya satu wilayah gitu, lalu kita katakan itu tepat tindakannya? Coba. Sementara RT itu, coba pahami ya, mungkin ini orang tidak lulus SD, gue nggak tahu, tapi itu adalah pelajaran pada saat gue SD. Rukun tetangga itu ketuanya berkewajiban untuk menjaga kerukunan sesama tetangga, betul nggak? Satu lingkungan, gitu. Yang mana kalau seorang RT sudah tahu dia turun akan terjadi kegaduhan, ngapain dia turun? Berarti dia turun itu memang cari gaduh. Dapat kita simpulkan cari gaduh, kan gitu semiotiknya, betul nggak? Iya. Kita udah tahu nih, kita turun ke sono itu akan bau gitu. Kita tahu turun ke sono itu satu badan kita ini akan bau. Karena di situ tempat sampah misalnya. Lalu kita samperin itu sampah. Begitu kita sudah bau, kita pulang-pulang kita ngomel-ngomel sama orang. Ini badan gua jadi bau nih kan gara-gara gua turun ke sono. Padahal kita tahu itu tempat sampah. Yang gitu. Maksudnya logiknya adalah si RT ini sudah tahu kalau dia turun akan timbul kegaduhan. Ngapain turun? Tapi dia benar, Bang. Memang benar, gue nggak ada katakan bahwa dia tidak benar. Tapi demi menjaga kerukunan, ingat, tugas RT, tugas pokok RT bukan melakukan penindakan dan penertiban. Ingat, RT itu tidak bertugas untuk melakukan penertiban. Itu tugas dari pemerintah daerah, pemerintah kota, lurah, camat, itu yang melakukan penertiban. Yang berhak untuk melakukan menerapkan undang-undang gitu loh. Jadi kalau misalnya RT sudah benar, Ya. maksudnya dia yang ditindak, bukan ditindak ya apa? Yang dia protes, Ya. orang-orang ini bersalah. Ya, ya. Ada peraturan yang dilanggar. Tapi sudah menyampaikan juga ke atasannya. Ya. Tapi tidak ada respon. Yang diajak ribut itu bukan warganya, lurah sama camatnya. Oh. Nah, kalau si RT next ke depannya ribut sama lurah dan camat, dia datangi kantor lurah, ribut sama lurah, lalu dia datangi kantor camat, ribut sama camat. Nah, gue belain mati-matian deh. Oh. Ngerti gak? Ya, Karena ya. itu memang kerjanya, bagus kan? Ya, untuk ya. menertibkan satu tempat, dia punya keluh kesah. Tapi kan yang punya hak untuk melakukan penertiban itu bukan dia. Oh. Dia itu tidak punya hak untuk lakukan itu. Dia tidak punya wewenang untuk lakukan itu. Iya, iya, iya. Itu poinnya. Oke. Dia hanya bisa lakukan musyawarah. Panggil, ayo musyawarah. Bikin surat
siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Oke. Kan itu poinnya. Ya, ya, ya. Nah, jadi jangan inilah, maksudnya kalau mau nonton video nonton sampai akhir lalu maknai gitu. Kadang-kadang ini orang netizen ini banyak yang dia membaca menonton gitu ya, otaknya ke tempat lain karena mikirin banyak utang. Bener loh, ada netizen yang begitu kan? Dia sambil nonton tuh tapi dia punya banyak utang. Lagi ditagih utang, lagi pusing bayar kontrakan apa segala macam, kuota mau habis lagi kan. Akhirnya tidak bisa memaknai dengan sepenuhnya kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi seperti itu ya. Walaupun benar, tapi bukan kapasitasnya dia. Iya. Yang seharusnya diajak ribut adalah lurah dan camatnya. Gitu. Betul. Nah, ada yang setuju nih dengan pendapatnya Bang Pablo. Ya. Dari akunnya Batokayan 6305. Katanya, emang benar juga kurang elok cara RT tersebut. Harusnya ngundang warga RT tersebut mencari solusi dulu dan musyawarah. Ya. Yang seperti Bang Pablo bilang tadi ya. Ya, jadi ya seperti yang gua sampaikan kan gitu. Tapi harusnya jangan bilang gua setuju sama gua. Harusnya bilang orang yang tadi sebelumnya komentar tuh yang bodoh gitu. Iya dong, nggak perlu ngomong setuju sama gua dong. Iya. Oke. Terus ada yang bilang juga dari akun Anyway No Chat 4157. Ternyata PSI ini pembela pelanggar aturan ya. Lah. Kenapa? Gara-gara PSI yang tadinya mendukung Pak RT, cuma karena ada video Pak RT yang ribut-ribut sama warga, yang di situ dia agak rasis gitu ucapannya. Saya wong Kito Galo. Nanti pribumi ke sini. Ya, makanya gini, yang gua sampaikan kemarin itu di video sebelumnya, gua menduga bahwa PSI sebelum mengucapkan dia mundur karena ada kejadian Pak RT ini ngomongin hal-hal yang bilang pribumi lah, wong Kito Galo lah. Menurut gua tuh PSI memang sudah mau mundur untuk mendukung dia. Menurut gua tuh. Bukan artinya gua bilang dia berpihak juga sama si warga, nggak juga begitu. Gini, gua lebih setuju, sepakat gitu ya, bahwa PSI ini kan isinya anak muda semua ya. Iya. Anak muda ini kan masih labil. Betul. Bener nggak? Kadang-kadang. Ya, masih labil. Dan gue curiga pada saat dulu orang-orang yang yang di PSI itu yang membuat keputusan itu tidak minum cerebrofit gitu kan. Itu gue ada kecurigaan itu. Tapi terlepas daripada itu, coba kita lihat secara simpel. Karena kelabilannya mereka, kadang-kadang mereka bingung untuk membuat suatu statement. Hari ini ngomong A, besok bisa ngomong B. Contoh kemarin pernah sekali bukan kasus sih, tapi lebih tepatnya pada saat Nasdem membuat deklarasi Presiden Anies, yang gitu. PSI tiba-tiba ngomong katanya, wah ini apaan katanya, keadaan lagi sulit begini, apalah segala macem lah ya, lagi tidak memungkinkan. Tiba-tiba ada partai yang mendukung mendeklarasikan calon presiden. Tidak sampai 1 kali 24 jam ya kan, tiba-tiba giring deklarasi dukung Ganjar. Nah itu kejadian tuh. Itu kan hal-hal yang menurut gua labil gitu ya? menunjukkan bahwa PSI ini adalah partai yang isinya adalah anak-anak muda yang masih labil, kayak begitu. Nah, hal ini juga gua lihat begini. Mungkin ya, kenapa PSI mundur? Alasan simpelnya adalah karena dia sadar, tiba-tiba sadar aja gitu, bahwa yang mendukung penuh Pak RT adalah Ahmad Syaroni. Yang mana Ahmad Syaroni adalah Nasdem. Jadi ada hal yang ada semacam keinginan untuk bersama-sama membela hal yang benar gitu. Dulu itu yang menurut gua dia nggak mau sejalan aja gitu. Harus berseberangan aja. Harus berseberangan aja. Walaupun gua harus salah. Gitu. Itulah ciri-ciri anak-anak labil kan. Betul nggak? Betul. Kayak gua waktu masih muda tuh ya, misalnya ya.
Kalau temen gua nggak peduli dia temen gua tuh mau benar mau salah tuh ya. Salah gua belain. Gua pukulin orang, udah tahu oh ternyata temen gua yang salah gitu. Itu kejadian juga. Oh, oke. Gitu sih. Ya anak muda wajar lah. Nanti juga akan dewasa pada sendirinya. Oke, siap. Terus ada yang komen lagi dari Wakjo. Strip JF9 UQ. Katanya RT terlalu besar beban yang mereka emban. Setuju Mas, pasti ada provokatornya. Tapi salut juga buat Pak RT. Ya. Kalau dikatakan bahwa RT itu punya beban yang besar, tidak. Apa beban besar RT? RT itu cuma tinggal jaga kerukunan satu lingkungan aja kok. Apa yang jadi beban besar? Ada yang ribut dia tinggal samperin dah, jangan ribut-ribut. Kalau dia yang bikin ribut ya itu lain cerita kan. Tapi kalau ada orang yang ribut antar tetangga tuh kurang baik, kurang harmonis, justru dia yang harus mengharmoniskan itu kan. Dia satukan kembali dan sebagainya begitu. Jadi tugasnya RT itu tidak suatu hal yang beban gitu. Menurut gua ya. Kalau perjuangannya, iya menurut gua dia ada effort. Gua sekali lagi gua sampaikan bahwa RT Riang ini niatnya udah baik. Niatnya betul, dia mau tertibkan. Gua sepakat gitu. Tapi kembali lagi dalam melakukan segala macam tindakan, ada hal-hal yang boleh dilakukan, etis dilakukan, ada yang tidak etis dilakukan. Oke. Itu poinnya. Siap, Bang. Nah, ada dari akun Indah Kow 2782. Setuju 1000% sama Bang Pablo. Sangat netral dan tidak berpihak. Yang benar dibilang benar, yang kurang baik dibilang kurang baik. Cerdas, Bang. Ya. Harusnya bukan 1000% loh. Dia harus kasih saya 1.000.000%. Wih. Oh iya. Dan contoh netizen seperti ini contoh lah. Maksudnya bukan harus setuju sama gua, tapi lebih memahami isinya. Kalau kata-kata setuju sekian persen tuh gua nggak pandang tuh. Tapi di akhirnya bahwa gua itu yang benar yang gua katakan benar, yang enggak ya enggak gitu. Itu membuktikan bahwa kita membuat video tersebut organik gitu loh. Kita membuat ngobrol penting ini organik, tidak memihak ke pihak manapun gitu. Di situ jangan nanti di kemudian hari ada yang bilang wah ini ngobrol penting dibuat nih hanya untuk mendukung salah satu calon apa segala macam. Kita nggak mau seperti itu. Justru dari sini pelajaran bahwa kita melihat segala sesuatu itu dengan kacamata yang netral gitu. Netral dan berintegritas. Bukan titipan ya? Bukan titipan. Kita nggak suka titipan-titipan. Intinya sekali lagi ya, ini kasus RT, gue ingatkan sekali lagi, kita tidak memojokkan si RT Riang ya. Intinya gue yakini dia punya niat yang benar. Oke. Tetapi tindakannya kurang elok dan kurang etis. Siap. Gue kasih contoh sama halnya begini. Ada maling di depan rumah kita. Oke. Boleh nggak kita bawa itu maling, lalu kita gebukin, kita kurung, kita pakai rumah kita ini, kita kunci, anggap ini penjara. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini fungsinya bukan untuk penjara. Ini rumah kita. Iya. Ada hukum. Malah kita yang nanti bisa kena. Betul nggak? Betul. Nah, untuk menindak dia siapa? Polisi. Betul. Kita yang bawa dia ke kantor polisi, biar polisi yang proses. Itu poinnya. Gitu loh. Iya. Paham ya? Paham ya? Orang-orang penting. Tapi ada komen yang lebih lucu lagi nih, Bang. Nah, boleh. Nah, komen ini bukan datang di YouTube kita, Bang. Ya. Tapi komentar ini muncul dari Bapak Heru Budi Hartono, selaku dari pejabat Gubernur DKI Jakarta. Katanya, beliau mengaku tidak mau ikut campur terkait permasalahan Ketua RT Riang Prasetya yang saat ini tengah diteror para pemilik ruko. Jadi ya nggak tahu, itu urusan dia. Gimana tuh, Bang? Nah, ini yang kalau menurut gua PJ Heru ini tidak paham bagaimana menyelenggarakan administrasi pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi gitu. Ada satu RT ribut. Memang secara tidak langsung itu bukan urusan dia. Tapi secara administrasi itu masuk di dalam wewenangnya dia. Sebagai pejabat. Karena itu ada di wilayahnya dia, di wilayah kekuasaannya dia. Tapi begitu. Dia bisa mencampuri urusan itu tanpa harus dia yang turun.
Dia bisa hubungin lurah, dia bisa hubungin camat, dia bisa hubungin wali kota Jakarta Utara. Oke. Untuk menanggulangi itu. Dan banyak hal yang bisa dilakukan. Nggak mesti harus dengerin omongan RT lalu menindak itu. Apa menertibkan itu. Nggak mesti begitu kan. Mungkin dia bisa perintahkan lurah, camat, saya nggak mau tahu kok damaikan itu ya. Jangan rusuh-rusuh lagi, jangan ribut-ribut lagi. Nggak bisa kan. Kenapa harus katakan bahwa keluar statement dari seorang pejabat gubernur gitu ya. Yang saat ini menjadi orang nomor satunya di DKI Jakarta. Keluar dari mulut dia yang mengatakan bahwa tidak mau ikut campur urusan hal tersebut. Kan apa? Ada sesuatu hal yang bertolak belakang dengan jabatannya dia sebagai penyelenggara administrasi di dalam provinsi DKI Jakarta. Nah, gitu. Seharusnya bisa nggak kalau misalnya Pak RT ini mendapat kalau punya akses melapor ke gubernur terus minta ditindak? Lo bisa lah. Seharusnya gubernur ini punya wewenang untuk menindak itu dong? Bisa, sangat bisa sekali. Kayak kita contoh Pak Ahok dulu lah. Pak Ahok itu dulu sering dia kalau datang ke mana ke balai kota gitu ya. Dia datang berhenti itu di depan tuh sudah ditunggu banyak orang, semua orang bisa mengadu ke Pak Ahok ganti-gantian dan Pak Ahok langsung tindak. Dia bisa. RT kalau punya jalur ke PJ Heru silakan. Sampaikan ke PJ Heru. Nah kalau dia ngomong tidak ada tidak ada urusan, maka gue sarankan nih si siapa RT Riang ini coba cari partai yang cocok tuh maju deh jadi gubernur DKI. betul dong. Tampaknya Riang Prasetya lebih peduli sama warga daripada PJ Heru ya. Makanya kan agak aneh di situ kan. Iya betul. Nah tapi beberapa hari sebelumnya dia komentar seperti itu. Nah, berita terbarunya adalah kemarin ngomongnya nggak gini, sekarang PJ Heru dukung ketua RT untuk bongkar ruko bermasalah di Perluit. Gimana tuh Bang? Jadi, ya memang itu sudah tindakan yang seharusnya dia lakukan. Tindakan yang sudah seharusnya dia lakukan. Artinya begini, gua tadi sampaikan bahwa yang dilakukan oleh ketua RT ketika dia turun buat gaduh adalah salah. Tetapi ketika dia melaporkan ke pejabat terkait, lalu pejabat terkait bertindak, itu menjadi benar. Tindakannya sudah benar. Dia lakukan itu sesuai dengan jalurnya. Nah, tetapi kalau dia sudah laporkan, ternyata pejabat terkait tidak melakukan penertiban, maka yang brengsek adalah pejabat terkait. Maka yang harus dicecer adalah pejabat terkait. Kan gitu. Ibaratnya di samping kita ini ada polisi, di sana ada maling ayam. Kan begitu. Kau tangkap polisinya, udahlah biarin aja. Itu kurang ajar namanya. Betul nggak? Jadi makanya harus diselesaikan dengan kepala dingin. Kita lihat aturan-aturan yang berlaku, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tindak, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh, apa yang etis, apa yang tidak, itu perlu kita pahami. Nggak semuanya itu main narik urat di sini sampai kelihatan hijau gitu kan. Dia berharap mau jadi hook kali ya. Wah, Iya. Jadi intinya buat Bapak Riang Prasetya maju terus karena yang diperjuangkan sudah benar. Tapi tinggal kembali cara-caranya. Tone-nya diturunin lah. Artinya begini, ada nanti satu titik kejenuhan. Masyarakat juga melihat RT ini setiap turun sono kok ribut, main tunjuk-tunjuk, main ribut, main kenapa sih? Iya. Kan itu. Ada satu kejenuhan masyarakat juga nanti terhadap dia begitu. Ini sudah momen yang tepat tuh. Jangan salah langkah. Salah langkah malah selesai nanti. Gitu. Siap. Terima kasih Bang Pablo atas komentar dan saran. Sampai jumpa.